ada 3 pembahasan di dalamnya. Yang pertama ada pola gambar dan pola bilangan, yang kedua perbandingan dan skala, dan yang ketiga pecahan dan operasinya. Materi pertama yaitu pola gambar dan pola bilangan, di mana kita akan membahas tentang pengertian pola gambar, apa itu pola bilangan, dan contoh-contohnya. Yang pertama, apa itu pola gambar? Nah, pola gambar adalah susunan gambar yang membentuk suatu pola tertentu. Pola gambar dibagi menjadi dua, ada pola gambar membesar dan pola gambar mengecil. Di mana pola gambar membesar adalah apabila susunan gambarnya memiliki nilai semakin besar, sedangkan pola gambar mengecil apabila susunan gambarnya memiliki nilai semakin kecil. Nah, berikut adalah contoh dari pola gambar membesar dan pola gambar mengecil. Di sini terdapat 3 tabel. Nah, di mana masing-masing tabel berisi buah apel. Akan tetapi, setiap tabel memiliki masing-masing dan berbeda jumlah buah apel. Pada tabel pertama memiliki 2 buah apel, yang kedua memiliki 4 buah apel, dan yang ketiga memiliki 6 buah apel. Di sini kita akan membahas tentang pola gambar membesar. Karena pola gambar membesar, jadi setiap polanya itu dijumlahkan, bukan dikurangi. Jadi bagaimana cara pengerjaannya? Kita terlebih dahulu mencari selisih dari setiap tabel-tabelnya. Yang pertama, selisih untuk tabel pertama dan yang kedua, di mana selisihnya adalah 2. Dan jadi kita pada tabel pertama dan kedua, kita menjumlahkan sebanyak 2 buah apel. Dan untuk selisih tabel kedua dan tabel ketiga juga itu selisihnya 2. Jadi kita menjumlahkan sebanyak atau menambahkan 2 buah apel sebanyak 2 buah apel. Dan begitu juga seterusnya. Itu ditambahkan atau ya ditambahkan sebanyak 2 buah apel. Nah, untuk contoh pola gambar mengecil, di mana di sini terdapat 3 tabel juga, di mana setiap tabel memiliki persegi, akan tetapi setiap tabel memiliki perbedaan jumlah persegi. Pada tabel pertama memiliki 12 buah persegi, yang kedua memiliki 9 buah persegi, dan yang ketiga memiliki 6 buah persegi. Nah, karena pola gambar mengecil, maka kita akan mengurangi dari tabel pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama yaitu kita mencari selisihnya terlebih dahulu. Nah, pertama kita mencari selisih pada tabel pertama dan kedua. Itu selisihnya itu 3 buah persegi. Jadi kita mengurangi sebanyak 3 buah persegi. Begitu juga untuk tabel kedua dan ketiga. Kita mencari selisihnya terlebih dahulu. Di sini selisihnya itu selisihnya juga itu sebanyak 3. Jadi kita mengurangi 3 buah apel untuk tabel kedua dan ketiga. Nah, apa itu pola bilangan? Nah, pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai aturan dalam proses penyusunannya sehingga menghasilkan suatu pola tertentu. Nah, pola bilangan juga ini memiliki dua pola, di mana pola bilangan membesar dan pola bilangan mengecil. Di mana pola bilangan membesar apabila susunan bilangannya mempunyai nilai semakin besar, sedangkan pola bilangan mengecil apabila susunan bilangannya mempunyai nilai semakin mengecil. Nah, berikut adalah contoh pola bilangan membesar dan pola bilangan mengecil. Yang pertama, contoh pola bilangan membesar. Di sini ada angka dari angka 1, 5, 9, 13, dan 17. Karena pola bilangan membesar, jadi kita menjumlahkan. Nah, terlebih dahulu kita mencari selisih dari setiap angka ini.
Misalnya, selisih dari 1 ke 5 berapa, selisih 5 ke 9 berapa, selisih 9 ke 13 berapa, dan seterusnya. Nah, karena pola bilangan membesar, jadi kita menjumlahkan. Yang pertama, selisih 1 ke 5, selisihnya adalah 4. Jadi, kita menjumlahkan 4. 1 ke 5 itu selisihnya 4, jadi kita menjumlahkan 4. 1 tambah 4 sebelah 5. Selisih 5 ke 4 itu sama, selisihnya adalah 4. Jadi kita menjumlahkan sebanyak 4. Jadi 5 tambah 4 adalah 9. Dan begitu juga seterusnya. Jika diperhatikan, tampak bahwa bilangan yang muncul setelahnya selalu lebih besar daripada bilangan yang ada sebelumnya. Jadi, pada pola tersebut, bilangan semakin membesar. Nah, untuk pola bilangan mengecil ini kebalikan dari pola bilangan membesar, di mana pola bilangan mengecil ini kita mengurangi, di mana di sini ada contohnya, itu angka dari 17, 13, 9, 5, 1. Nah, di sini kita pertama-tama mencari selisih dari setiap bilangan tersebut. Di sini selisih dari 17 ke 13 adalah selisihnya 4. Jadi karena pola bilangan mengecil, jadi kita mengurangi 4 bilangan. Jadi 17 kurang 4 adalah 13. Begitu juga 13 ke 9 selisihnya 4, jadi kita mengurangi 4. 13 kurang 4 sama dengan 9, dan begitu juga seterusnya. Jika diperhatikan, tampak bahwa bilangan yang muncul setelahnya selalu lebih kecil daripada bilangan yang ada sebelumnya. Jadi, pada pola tersebut, bilangan semakin mengecil. Materi kedua, itu perbandingan dan skala. Yang pertama, di sini kita akan membahas pengertian perbandingan, pengertian skala, dan contoh-contohnya. Yang pertama, pengertian perbandingan. Apa sih itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih suatu besaran yang sejenisnya dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu bentuk kalimat, yaitu 3:4, dalam bentuk pecahan 3/4, dan bentuk simbol 3:4. Berikut contoh perbandingannya. Di mana kelas 5A terdiri atas 24 siswa. Mereka akan merencanakan untuk melakukan outing kelas sebanyak 7 orang ingin pergi ke Yogyakarta, 15 orang ingin pergi ke Bandung, dan sisanya ingin pergi ke Jakarta. Pertanyaan yang pertama, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Yogyakarta dengan jumlah seluruh siswa? Yang kedua, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Bandung dengan jumlah seluruh siswa? Dan yang ketiga, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Jakarta dengan jumlah seluruh siswa? Berikut adalah pembahasan soalnya, di mana diketahui jumlah siswa sebanyak 24 orang, siswa yang ke Yogyakarta sebanyak 7 orang, dan siswa yang ingin pergi ke Bandung sebanyak 15 orang. Jadi sisanya itu ingin pergi ke Jakarta. Pembahasan yang pertama yaitu di mana kita akan mencari perbandingan siswa yang ingin pergi ke Yogyakarta dengan jumlah seluruh siswa. Di mana siswa yang ingin pergi ke Yogyakarta itu sebanyak 7 orang. Dan jumlah seluruh siswa itu sebanyak 24 orang. Jadi perbandingannya adalah 7:4. Tidak bisa disederhanakan lagi, tidak bisa dikecilkan lagi. Jadi perbandingannya 7:4. Yang kedua, kita akan mencari siswa yang ingin pergi ke Bandung dan jumlah seluruh siswa. Di mana siswa yang ingin pergi ke Bandung sebanyak 15 orang dan jumlah seluruh siswa itu sebanyak 24 orang. Jadi bandingnya 15:4. Terus masih bisa disederhanakan. Bagaimana menyederhanakan? Yaitu dibahagi habis. Maksudnya apa? Jadi 15 dan 24 dibahagi dengan angka yang sama. Jadi 15 dibahagi dengan 3 dan 24 dibahagi dengan
3 juga. Jadi hasilnya menjadi 5:4. Karena 5:8. Karena 5:8 sudah tidak bisa dikecilkan lagi, jadi perbandingannya adalah 5:8. Yang ketiga yaitu kita akan mencari perbandingan siswa yang ingin pergi ke Jakarta dan dengan jumlah siswa keseluruhan. Akan tetapi jumlah siswa yang ingin ke Jakarta belum tampak atau belum disebutkan dalam soal, maka kita akan mencari terlebih dahulu jumlah siswa yang akan ke Jakarta. Bagaimana caranya? Pertama, kita menjumlahkan terlebih dahulu jumlah siswa yang akan pergi ke Jakarta sebanyak 7 orang dan siswa yang akan pergi ke Bandung itu sebanyak 15 orang. Jadi 7 ditambah 15 yaitu 22 orang. Jadi sisanya yaitu siswa yang ingin pergi ke Jakarta yaitu 24 dikurangi 22. Jadi 2. Jadi siswa yang ingin pergi ke Jakarta yaitu sebanyak 2 orang. Jadi perbandingannya yaitu 2:4. Jika disederhanakan menjadi 1/12. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya, atau perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Nah, berikut adalah contoh dari skala. Misalnya, jarak rumah Indra dan sekolahnya adalah 5 cm. Jarak sebenarnya rumah Indra dan sekolah adalah 2,5 km. Skala Dena tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini ada pembahasannya. Diketahui jarak pada Dena adalah 5 cm. Yang kedua yaitu jarak sebenarnya, yaitu 2,5 km. Jika diubah ke cm, maka didapatkan 250.000 cm. Nah, bagaimana cara mencari skalanya? Berikut adalah rumusnya, yaitu jarak pada gambar bahagi dengan jarak sebenarnya, yaitu 5:250.000 atau 5/250.000. Kemudian disederhanakan, dibahagi masing-masing dibahagi 5 sehingga didapatkan 1/50.000 atau 1:50.000. Materi terakhir yaitu pecahan dan operasinya, di mana kita akan membahas tentang pengertian pecahan, pengertian operasi, dan contoh-contohnya. Apa sih itu pecahan? Nah, pecahan biasa atau bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut dengan pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Nah, berikut contoh dari pecahan. Bagaimana cara menuliskan pecahan? Yang pertama di sini sudah disediakan 3 buah lingkaran, di mana masing-masing lingkaran dibahagi masing-masing bagian juga. Lingkaran pertama dibahagi menjadi 2 bagian dan bagian pertama diarsir. Bagaimana cara menuliskan? Itu dalam bentuk pecahannya menjadi 1/2. Kenapa 1/2? Karena 1 adalah bagian atau daerah yang diarsir dan 2-nya adalah bagian dari lingkaran atau dalam lingkaran tersebut terbagi menjadi 2 daerah. Yang kedua yaitu lingkaran yang kedua dibagi menjadi 4 daerah atau 4 bagian dan diarsir hanya 1 bagian. Jadi bentuk pecahannya itu sebanyak yaitu 1/4. Nah, begitu juga lingkaran ketiga. Nah, berikut yaitu apa itu operasi. Nah, operasi hitung adalah kegiatan menjumlahkan, mengurangi, membagi, memperbanyak, dan sebagainya. Ada 4 macam operasi hitung, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut contoh dari operasi. Nah, yang pertama, 12 ditambah 6, 18. 12 dikurang 6, 6. 12 dikali 6, 72. 12 dibahagi 6, yaitu 2. Nah, yang berwarna merah ini merupakan operasi hitung, yaitu penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.